Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kasih Kristus kita dipertemukan kembali dalam sistem digital ini melalui podcast. Juga saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah menjadi sebuah arahan, menjadi sebuah akal bagi kita untuk perjalanan iman kita kepada Tuhan di muka bumi ini yang begitu banyak tantangan, persoalan, dan lain-lainnya. Puji Tuhan, dalam renungan podcast Sosanim, kita akan melihat beberapa kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga. Demikian firman Allah berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa ayat yang kita baca pada saat ini dalam konteks di mana Tuhan begitu memberikan sebuah keyakinan kepada Abraham dan kepada keturunannya melalui janji-janji Allah terhadap keluarga Abraham ini. Nah, dilanjutkan dalam hal ini mengenai berkat melalui sebuah penyataan, berkat melalui sebuah perkataan, tetapi juga dalam perkataan ini, dalam pernyataan ini bisa terarah, bisa mengandung sebagai yang mencederai, yang mencelakakan orang lain, yaitu kutuk. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang setia kepada Tuhan adalah bagaimana kita berupaya mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan diarahkan oleh firman Allah, kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang mencederai, bukan perkataan atau pernyataan yang melukai hati orang, bukan perkataan yang menyinggung perasaan orang, ataupun perkataan yang mendatangkan kutuk bagi orang tersebut. Nah, setiap hari kita berkata-kata dan mengeluarkan kata-kata kepada setiap orang yang kita ajak bicara. Menurut survei yang dilakukan Brisendin, wanita berbicara dalam harian, dalam per hari, bagi wanita, bagi perempuan berbicara 20.000 kata per hari. Itu menurut survei seorang tokoh yang melakukan survei yang bernama Brisendin. Nah, jadi perempuan berkata-kata dalam sehari sebanyak 20.000 kata. Sedangkan laki-laki, pria, hanya berkata 7.000 kata per hari. Saudara bisa melihat perbandingannya begitu sangat signifikan. Laki-laki mengeluarkan kata-kata dalam per hari itu 7.000 kata per hari. Nah, sedangkan perempuan, wanita adalah 20.000 kata. Bedanya berapa itu? 13.000 Nah, jika kata-kata yang kita ucapkan setiap hari sebanyak itu, maka besar kemungkinan ada beberapa besar kemungkinan
ada beberapa atau bahkan mungkin lebih banyak perkataan yang berisi, bisa saja berisi hujatan, bisa saja berisi makian, bisa saja berisi kebohongan, bisa saja berisi cacian, gosip, dan perkataan negatif lainnya. Nah, hari ini yang harus gereja Tuhan sadari ya, dengan perbandingan di dalam survei seorang tokoh Brisendin ini menunjukkan bahwa kata-kata itu dapat ada yang bermanfaat bagi orang lain, tetapi ada yang merugikan. Nah, jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan memberikan pengaruh bagi orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Pengaruh negatifkah atau pengaruh positif? Nah, jadi kata-kata yang negatif tentu saja akan memberi pengaruh yang negatif dan bahkan bisa menghancurkan hidup seseorang. Demikian juga sebaliknya dengan kata-kata yang positif atau dalam hal ini kata-kata yang memberkati. Nah, itu yang kita garis bawahi ya. Tidak hanya menjadi berkat, bahkan bisa membangun dan menguatkan orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain, ya, memberikan semangat yang luar biasa, menguatkan orang, ya, saling membangun, ya. Dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37, di sana Yesus Kristus menekankan, ya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan setiap kita akan hal ini, bahwa setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita akan dibenarkan, menurut ucapan itu pula kita akan dihukum. Jadi kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12 tadi ya. Jadi ada perkataan yang memberkati, ada perkataan yang membawa kita kepada hukuman. Ada perkataan yang membawa kita kepada kepada penyesatan, membawa kita kepada kutuk, ya. Masih dalam tentang apa yang diarahkan, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ya, yang tadi dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saudara bisa membaca firman Allah di sana. Jadi dalam hal ini sebuah peringatan Yesus Kristus terhadap saudara dan saya, bahwa setiap kata-kata yang akan kita ucapkan ini ada unsur kesia-siaan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang memiliki unsur kesia-siaan. Jadi harus kita sadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar sedikit demi sedikit, ya, per hari, untuk mengucapkan kata-kata yang dapat memberkati orang lain, membangun orang lain, menguatkannya dan membangun kehidupan orang lain, memberikan motivasi yang baik dan benar kepada khalayak umum, kepada audiens yang mendengar ucapan dan kata-kata kita. Karena dengan demikian dalam Matius 12 itu, ya, Yesus kembali mempertegaskan bahwa setiap kata-kata itu ada tanggung jawabnya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kapan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Kata firman Allah itu adalah pada hari penghakiman. Ya, saya tekankan lagi, adalah pada hari penghakiman. Jadi menurut ucapan itu kita dapat dibenarkan, menurut ucapan itu juga kita dapat dihukum. Lalu kemudian di dalam firman Allah ada ayat juga yang menegaskan tentang perkataan-perkataan. Tetapi saudara, yang mau saya katakan, marilah hendaklah kita dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga menjadi mata air yang memancarkan sebuah kehidupan, serta perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan, ya. Sebuah perkataan yang menghidupkan. Ada satu filosofi yang saya kagumi sampai saat ini dan menjadi pegangan hidup bagi saya dalam
konteks bersosialisasi dengan kehidupan sesama manusia di muka bumi ini. Filosofi tersebut adalah filosofi berasal dari daerah saya, ya, yaitu sitou, timou, tumou, tou. Saya ulangi, sitou, timou, tumou, tou. Ya, makna kehidupan yang sangat luar biasa dalam konteks kehidupan yang bersosialisasi dengan sesama manusia, juga dengan alam semesta. Jadi artinya begini, saya dilahirkan hidup, dan ketika saya lahir sebagai manusia yang hidup, maka hidup itu akan memberikan sebuah kehidupan untuk menghidupkan sesama yang lain, menghidupkan hidup orang banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Sitou, timou, tumou, tou. Ya, jadi seperti itu. Marilah kita sesama anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk saling menguatkan dan saling membangun di dalam kasih. Perkataan kita sangat erat kaitannya dengan hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Firman Allah menjelaskan di sana. Jadi kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai menjadi sarang kepahitan. Jangan sampai hati kita sekali lagi menjadi sarang kepahitan atau menjadi sarang kejengkelan, menjadi sarang kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah kita dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga hati kita menjadi mata air yang memancarkan kehidupan, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan atau perkataan yang memberkati. Kolose pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 dalam terjemahan baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kembali lagi kita diingatkan, ya, hendaklah perkataan Kristus. Jadi yang diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh firman Allah dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, adalah biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya begini, dalam arti yang sederhana, Tuhan mengharapkan bahwa perkataan kita adalah, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menyangkut kebenaran, mengandung kebenaran, perkataan-perkataan yang seperti Kristus Yesus itu berkata, ya, atau perkataan-perkataan kita, ya, meneladani perkataan-perkataan Yesus Kristus. Jadi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam Kolose 3:16 ayat sampai 17, ya. Nah, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GPD Susanim, marilah setiap perkataan kita memiliki kuasa yang besar. Berkata-katalah selalu yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, ya Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan waktu yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami telah mendengar renungan kebenaran firman-Mu menyangkut perkataan yang benar, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Tuhan kiranya menolong kami jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam kasih Kristus Tuhan kami yang hidup. Dan kami berdoa dengan penuh ucapan syukur menerima segala kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.
Gerejaku adalah rumah